warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal dan masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent. Dan pada video kali ini kita akan membahas soal kimia. Katanya tuliskan reaksi kimia berikut. Asam sulfat, yang pertama asam sulfat dengan natrium hidroksida. Yang kedua asam asetat atau asam cuka dengan kalium hidroksida. Yang ketiga, gas hidrogen dengan gas nitrogen. Dan yang keempat adalah gas hidrogen dan gas oksigen. Oke, kita akan jawab satu persatu. Kita jawab dulu untuk yang pertama, yaitu reaksi antara asam sulfat dengan natrium hidroksida. Oke, kalian ingat lagi bahwa asam sulfat itu memiliki rumus kimianya adalah H2SO4. Nah, ini adalah rumus kimia untuk asam sulfat ya, H2SO4. Direaksikan artinya adalah ditambah dengan natrium hidroksida. Natrium itu adalah Na, hidroksi adalah OH ya, jadi NaOH. Natrium hidroksida itu adalah rumus kimianya adalah NaOH. Oke. Jadi kalian ingat lagi ya untuk tata nama senyawa kimia. Bagi yang masih belum paham untuk tata nama senyawa kimia, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Karena pada video sebelumnya kita sudah pernah bahas ya bagaimana untuk tata nama senyawa kalau dia terdiri dari unsur logam dan unsur non logam. Ya, jadi kalau logamnya kita sebutkan dulu, tuliskan dulu, kemudian yang non logamnya ditambahkan akhiran ida. Nah, gitu kan? Menghasilkan. Nah, oke, menghasilkan. Nah, H2SO4 kalau kita perhatikan dia bersifat asam. Namanya asam sulfat, berarti bersifat asam. Sedangkan natrium hidroksida itu dia bersifat basa karena mengandung ion OH- di dalam senyawanya. Sedangkan H2SO4 ini adalah asam karena mengandung ion H+ di dalam senyawanya. Nah, ketika asam bereaksi dengan basa, pastilah nanti akan menghasilkan H2O ya. Sisanya gitu ya, H2O. Jadi, kalau kita tuliskan reaksinya, maka dia akan menjadi Na2SO4 yang ditambahkan dengan H2O. Nah, jadi dia selalu menghasilkan H2O untuk reaksi asam dan basa. Jadi H2O, jadi H-nya diambil di sini satu, di sini juga diambil gitu ya. Jadi H-nya berasal dari H dari NaOH dan H dari SO4. Sedangkan O-nya ini berasal dari ONa. Sehingga dia berikatan ya. Jadi H ya, H di sini, H yang di sini dengan O yang di sini berikatan membentuk H2O, maka yang tinggal itu adalah NaSO4. Nah, seharusnya kan NaSO4. Tapi kenapa ada dua di sini ya? Kenapa hasilnya Na2SO4 gitu kan? Nah, kalian lihat lagi. Kalau NaSO4 saja, dia tidak akan bisa berikatan. Ya, karena SO4 ini, ya, karena SO4 ini, dia muatannya itu adalah -2. Ingat lagi, SO4 itu kan muatannya negatif 2 kan? Muatan senyawa SO4 ini kan negatif 2. Sedangkan Na itu +1. Jadi kalau Na, nah ingat lagi ini kan adalah senyawa netral yang muatannya itu kalau kita jumlahkan hasilnya itu harus 0. Jadi kalau SO4 itu muatannya -2, Na itu +1, anggap ini belum ada 2-nya ya. Jadi misal kenapa harus ada 2 gitu, kenapa tidak NaSO4 saja? Jadi kita buktikan. Kalau NaSO4 saja, SO4 tadi muatannya -2, Na itu muatannya +1. Jadi +1 ditambah -2 tidak akan 0 hasilnya. Makanya kita harus menambahkan 2 di sini. Jadi SO4 di sini muatannya -2, Na tadi +1, karena jumlah Na ada 2, 2 kali 1 +2. Nah, sehingga +2 kalau kita tambah -2, hasilnya adalah 0. Jadi senyawanya menjadi senyawa netral gitu ya. Nah, makanya hasilnya harus Na2SO4. Tidak boleh NaSO4, tidak boleh. Karena Na dengan SO4 tidak akan berikatan. Yang bisa berikatan kalau jumlah Na-nya 2 dan SO4, nah baru dia bisa berikatan ya, membentuk senyawa netral. Nah, seperti itu. Jadi, asam sulfat kalau kita reaksikan dengan natrium hidroksida, hasilnya atau akan menghasilkan Na2SO4 yang ditambahkan dengan H2O. Oke, berikutnya. Nah, di sini
Oke, saya ulangi. Di sini ada angka 2 ya. Kenapa ada angka 2 di sini? Coba kita hapus dulu. Nah, setelah kita mendapatkan hasil reaksinya, pastikan bahwa reaksi yang kita dapatkan ini sudah dalam keadaan setara. Ya, sudah dalam keadaan setara. Coba perhatikan di sini. Jumlah Na di sini ada 2, sedangkan Na di sini jumlahnya ada 1. Jadi kita harus setarakan dengan cara menambah koefisiennya. Nah, jadi kita harus meletakkan angka 2 di sini supaya jumlah Na-nya menjadi 2, sehingga jumlahnya akan sama dengan Na yang berada di ruas kanan. Ingat, reaksi yang dikatakan setara itu adalah jumlah atom kiri dan kanannya sama gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk jumlahannya. Ketika kita meletakkan angka 2 di sini, menyebabkan jumlahannya juga berubah. Nah, H di sini jumlahnya jadi 2, H di sini jumlahnya juga 2. Jadi 2 tambah 2 kan 4, sedangkan H di sini kan baru 2. Jadi kita harus tambahkan koefisien lagi di sini, 2, supaya jumlah H-nya menjadi 4. Oke, kita cek lagi untuk jumlah O-nya. O di sini jumlahnya ada 2. Ingat, koefisien ini menyatakan milik semua, milik H, milik O gitu ya. Jadi O ini jumlahnya ada 2. O yang di sini jumlahnya ada 4. 4 tambah 2, 6. Coba kita cek di sebelah kiri. Jumlah O di sini itu adalah 2. O di sini 4. 2 tambah 4, hasilnya adalah 6. Nah, jadi reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. Nah, yang kedua adalah asam asetat dengan kalium hidroksida. Ingat lagi, rumus kimia untuk asam asetat itu adalah CH3COOH yang ditambahkan dengan kalium hidroksida. Kalium itu kan adalah K hidroksida, OH ya, berarti KOH. Maka akan menghasilkan, nah ini CH3COH ini dia termasuk dalam, dia bersifat asam, namanya asam asetat, berarti dia bersifat asam, atau lebih tepatnya dia bersifat asamnya asam lemah gitu ya. Sedangkan KOH, nah karena mengandung ion OH- di dalam senyawanya, maka ini bersifat basa. Ingat lagi, kalau senyawa asam bereaksikan dengan senyawa basa, pasti nanti ada H2O ya, sisanya. Oke, kita tulis dulu hasilnya. CH3COOK yang ditambahkan dengan H2O. Nah, ini kan kelihatan ya ada H2O-nya di belakang. Jadi H2O. Jadi H-nya diambil di sini 1, diambil di sini 1, 2, dan O-nya diambil di sini 1. Jadi H2O. Maka yang tinggal adalah CH3COOK. Makanya di sini hasilnya adalah CH3COOK. Oke, saya ulangi ya. H2O ini adalah ikatan antara H atau OH gitu ya. OH- yang ada di senyawa KOH dengan H+ yang ada di CH3COOH. Makanya bentuk H2O. Maka sisanya adalah CH3COOK. Nah, ini dia ya. Oke, berikutnya gas hidrogen dengan gas nitrogen. Nah, ini gampang sekali. Kalau gas hidrogen berarti H2. Nah, kenapa tidak H saja? Karena sini gas, jadi harus diberikan indeks 2 ya. H2 ditambahkan dengan nitrogen, gas nitrogen berarti N2. Hidrogen ketika bereaksi dengan nitrogen, dia akan membentuk NH3 atau amonia ya, gas amonia. H bereaksi dengan nitrogen atau gas hidrogen, kalau bereaksi dengan nitrogen, maka dia akan membentuk NH3. Nah, di sini kalian harus setarakan reaksinya dengan cara menambahkan koefisiennya. Oke, coba kita perhatikan di sini. N-nya kan jumlahnya 2. Tapi N di sini kan jumlahnya baru 1, sehingga kita harus tambahkan koefisien di depannya. Sehingga jumlah N-nya menjadi 2. Dengan menambahkan koefisien di depan, menyebabkan jumlah H di sebelah kiri juga akan berubah. H di sini 3, jadi jumlah H di sini kan 3 ya, karena koefisiennya ada 2, jadi 3 kali 2, 6. Maka jumlah H di sini menjadi 6. Maka H di ruas kiri juga harus 6. Jadi kita harus tambahkan angka 3 di depannya. Nah, ini reaksi ini sudah setara. Jadi reaksi gas hidrogen dengan nitrogen itu adalah 3H2 ditambah N2 menghasilkan 2NH3. Oke, berikutnya gas hidrogen dan gas oksigen. Hidrogen tadi adalah H2 dan oksigen tadi adalah O2. Nah, ini yang paling gampang. Hidrogen dan oksigen ada H ada O. Maka kalau dia bereaksi, dia akan membentuk air ya atau senyawa H2O. Nah, kalian harus perhatikan lagi, jumlah O di sini kan ada 2, sedangkan di sini O-nya ada 1. Jadi kita perlu menambahkan koefisiennya 2 di sini, supaya jumlah O menjadi 2. Penulisan angka 2 di sini menyebabkan jumlah H-nya menjadi berubah.
Jadi H sini ada 4 ya, 2 kali 2 kan 4. Sedangkan H di sini ada 2, jadi kita harus berikan koefisiennya di sini 2 supaya jumlah H-nya menjadi 2. Maka reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.